Kalau kita mau berdikari betul-betul, rasanya kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus melakukan lompatan yang luar biasa. Kampus, lembaga riset, pelaku bisnis mesti berkolaborasi. ABG, akademisi, businessman, government. Kolaborasi ini yang mestinya bisa masuk sampai pada hilirisasi. Sesimpel itu sebenarnya dengan sebuah keputusan politik. Hanya butuh begini saja. Jalan. Yang tadi kumlot, boleh angkat tangan nggak? Berdiri dong, yang kumlot. Ini prestasi loh. Biar orang tua, kawan-kawan semuanya bisa melihat bahwa putra-putrinya kuliah serius dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Rektor dan seluruh keluarga besar Universitas Mustopo Beragama yang sangat saya hormati. Tentu hari ini hadir orang-orang yang sangat berbahagia, para wisudawan. Hadir juga tentu keluarga besar yang hari ini sudah menanti-nanti kapan keluarganya diwisuda. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi saya ingin bertanya dari awal, siapa para mahasiswa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sini memasuki gedung ini meminta restu orang tua, mencium tangan orang tua? Ada nggak? Jangan-jangan yang lain tadi sedang sibuk, nggak sempat Pak. Jam 3 tadi kami udah bangun, dandan aja lama sekali Pak. Memang penampilan itu penting. Dan tentu hadir di sini para undangan yang sangat terhormat dan para undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada seluruh wisudawan sekaligus mewanti-wanti bahwa era yang kita hadapi saat ini tidak ringan. Dan tentu saja kalau bukan lulusan Universitas Mustopo pasti mentalnya sudah jatuh. Tapi kalau ini saya lihat mentalnya pasti luar biasa. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, saya ingin bercerita sedikit saja. Anda diwisuda di tengah era yang menarik, karena situasinya tidak pasti. Disrupsi terjadi di mana-mana, dari kementerian menyampaikan, dan kemudian kita harus beradaptasi. Maka kalau hari ini saya bertanya bagaimana cara kita beradaptasi, apakah adaptasi itu akan berbanding lurus dengan IP? Adaptasi kemudian diperlukan dengan program Merdeka Belajar tadi. Semerdeka apa kita belajar? Sehebat apa kita bisa melakukan itu? Kalau kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, rasa-rasanya Anda akan menjadi orang yang selalu survive dalam segala kondisi itu. Saya sih tidak terlalu risau apakah setelah ini Anda bisa bekerja atau tidak. Karena demikian banyaknya pekerjaan yang hilang. Tapi ingat, banyak pekerjaan baru yang muncul. Bahkan tanpa diduga, kalau dulu orang tua meminta jadi TNI, Polri, jadi pegawai negeri, pegawai BUMN katanya bayarnya lebih banyak. Tapi pegawai semua. Mungkin jangan hanya pengusaha akan mengatakan kamu jadi pengusaha aja. Paling enggak ya warisan papa buat kamu semuanya gitu. Yang dapat insentif itu. Tapi kalau melihat sejarah perjuangannya Pak Rektor, maaf Pak Rektor, betul ya Pak, dulu tukang sapu ya Pak? Lulusan SMP tukang sapu, hari ini jadi profesor dan jadi rektor. Kawan-kawan wisudawan tentu berbangga karena ada evidence base di sini, orang yang menapaki seluruh perjuangan hidup sampai pada titik puncak seperti Pak Rektor. Situasi krisis yang kemudian mesti kita hadapi tentu saja membawa kita semua untuk menyiapkan diri dengan baik. Orang-orang di seluruh penjuru dunia sudah memperbincangkan kemajuan teknologi yang sudah berlevel-level sampai tingkat yang advance.
ada juga yang sudah berpikir kita bisa piknik ke Mars nggak ya? Maka Elon Musk sudah menyiapkan semuanya untuk kita piknik ke sana. Daftar aja, murah kok. Naik space gitu untuk sampai ke sana. Nggak tahu di sana nanti kulinernya apa. Tapi orang sudah berpikir ke sana. Maka betul-betul kaca besar depan yang akan kita hadapi. Dan kawan-kawan punya pilihan cukup banyak. Tapi di samping itu belum usai tangis yang ada di Timur Tengah, di Afrika, karena pergolakan-pergolakan dan pecah perang di mana-mana. Sudah 329 hari perang di Rusia Ukraina yang berdampak luar biasa. Eropa kesulitan energi, pangan mulai diperbincangkan, pertemuan di G20 kemarin membahas itu. Rasanya kita berada posisi yang tidak memalukan. Ini kondisinya 329 hari perang yang kemudian mengganggu dunia. Efek perang dua negara itu memperparah krisis yang terjadi akibat pandemi yang belum selesai. Bahkan saat ini sepertiga negara di dunia atau sekitar 70 negara yang ada di dunia terancam resesi. 47 diantaranya sudah menjadi pasien IMF, selebihnya sedang mengantri. Bapak Ibu teman-teman, saya nggak nakut-nakuti, tapi itulah tantangan real yang mesti kita hadapi. Apa artinya? Seluruh negara itu bakal mengalami kondisi sebagaimana yang pernah kita hadapi di tahun 98 lalu. Krisis politik, kemudian ada krisis ekonomi multidimensi, tapi kita survive pada hari ini. Picuan banyak sekali, dan kemudian ini merangsek pada sistem sosial ekonomi kita, dan kita kemudian harus mencarikan jalan keluar. Tradisi intelektual hari ini mesti kita bawa. Dan teman-teman adalah bagian para kontributor yang akan mencoba mencari solusi. Gak usah bicara gede-gede. Kadang-kadang saya menemukan anak muda baru lulus, mereka membuat ide-ide cemerlang di sudut-sudut desa, bahkan di remote area yang tidak bisa memasuki hingar-bingar media sosial. Tapi dia kerjakan dengan betul, dengan beres, dan kemudian di sana dialah yang melakukan perubahan besar. Nah, pada saat itu kita melihat pengalaman Indonesia penjarahan terjadi. Luar biasa. Krisis ini mirip-mirip. Ketika Messi kemarin menang, pulang ke Argentina, pesta poranya dahsyat. Tapi penjarahan juga terjadi. Karena inflasi di Argentina begitu tinggi sekali. Dan tentu saja konflik-konflik semacam inilah yang mesti kita antisipasi, termasuk sentimen-sentimen antar etnis, kemudian antar agama, yang kemudian kita bicara isu SARA, yang hari ini Bapak Ibu teman-teman dari tema yang ada dari wisuda pagi hari ini mesti kita betul-betul siapkan dengan tenang, dengan rasionalitas yang tinggi, sehingga menghadapi situasi mesti kompak dengan persatuan. Hari ini juga sama, PHK besar-besaran menjadi isu. Saya tentu sebagai orang kampung di desa ditanya, Pak Ganjar terjadi PHK besar-besaran, mana data? Hoax ternyata terjadi. Itu dikapitalisasi dengan media digital yang sekarang bebas, sebebas-bebasnya. Pada sisi yang lain, krisis-krisis itu mendorong sistem pendidikan kita juga kemudian harus melakukan rethinking. Pikir ulang yuk, ini arahnya mau kemana? Jangan sampai kemudian salah arah. Karena penyesuaian harus dilakukan dengan sangat cepat sekali. Karena apa Bapak Ibu? Ketika ekonomi berkontraksi, maka banyak negara sekarang juga mulai berpikir ulang, menata diri. Kalau tidak ya ngamuk, marah, perang, agar mereka juga bisa menjaga dirinya survive. Padahal Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini 10 negara dengan tingkat inflasi yang gila-gilaan, 5 diantaranya lebih dari 100%. Bahkan Eropa yang selama ini dianggap sebagai kiblatnya kemajuan dan pengetahuan tidak mampu menghindar dari ancaman resesi itu. Saya tunjukkan datanya. Laju inflasinya bisa mencapai 9,2% di sana. Dan itu merupakan angka yang sangat tinggi sekali dibanding negara kita yang inflasinya bisa 5,5. Bahkan angka itu juga lebih rendah dibanding inflasi yang dialami oleh Amerika, 6,5%. Ini survival. Tapi tahukah Bapak Ibu kawan-kawan di balik itu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah? Setiap Senin kita rapat secara nasional
setiap Senin berikutnya ditunjukkanlah mana yang kemudian bisa kita kendalikan. Minimal volatile food. Minimal volatile foodnya. Cabai hari ini tinggi sekali, maka di kampung saya di Banjarnegara kemarin muncul satu, Pak Boy. Satu cabai harganya 300 perak. Bisa dijelaskan nggak? Bisa. Karena hari ini belum panen, cuaca juga sedang tidak baik. Tapi harus bisa dijelaskan. Apa kemudian produk penggantinya, substitusinya apa? Ketika kita panennya sangat tinggi, si cabai ini busuk kemudian dibuang. Perguruan tinggi, ilmu pengetahuan, orang-orang inovatif sudah saatnya memikirkan cabai kering. Cabai kering belum begitu familiar di lidah kita. Belum begitu familiar. Tapi di kota-kota besar sudah mulai terbiasa orang menggunakan cabai-cabai instan. Sebenarnya itu potential market sekaligus untuk menyelamatkan produk dan bagaimana kita mengendalikan inflasi. Tiap minggu masuk pasar, tiap minggu kita mempengaruhi psikologi pasar dengan hadir di banyak sudut. Tapi sudah turun? Belum. Itulah effort yang hari ini dilakukan oleh banyak para pemegang otoritas. Nah, jika data kondisi dunia itu kita sandingkan berhadapan-hadapan antar negara, Bapak Ibu teman-teman sekalian, setidaknya simpulannya bahwa inilah waktu yang paling tepat untuk kita semuanya melakukan lompatan yang sangat tinggi. Sekali lagi lompatan. Di tengah situasi yang tidak pasti sebenarnya ada peluang yang bisa kita ambil. Lompatannya kira-kira dalam hal apa? Kalau kita melihat maka langkah awal yang mesti kita lakukan adalah menghitung ulang seberapa sebenarnya kekayaan kita, kekuatan negara kita. Mungkin yang sekolahnya ekonomi sekarang mesti bisa melihat akuntansi sumber daya manusia kita, akuntansi sumber daya alam kita. Maka bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalam yang dikuasai oleh negara itu, bukan oleh kelompok dan orang perorangan, dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Coba kita hitung ulang yuk. Laut kita itu kalau kita rupiahkan berapa ya? Yang di bawah bumi dengan remote sensing yang bisa kita lakukan dengan peralatan yang canggih untuk bisa mendeteksi yang ada di bawah ada berapa? Apa saja? Kalau kita rupiahkan berapa? Kalau kemudian mau kita eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dunia, akan berapa lama itu habis? Kalau itu kita eksploitasi, kemudian apakah kita akan menggunakan TKA atau TKI? Jangan sampai kemudian terjadi beberapa tempat ada TKA Pak di sana Pak. Kita nggak setuju. Ya udah ambil alih TKI. Bapak Ibu, saya pernah mengawal PLTU di Jawa Tengah. Di demo habis-habisan. Lalu marah, Pak itu isinya TKA semua. Saya stop besok pagi, saya pulangkan TKA-nya. Tapi TKI-nya besok kamu selesaikan. Tolong diinstal peralatan itu. Nggak ada yang bisa. Bapak Ibu, ini PR kita termasuk PR perguruan tinggi. Merdeka belajar, maka mesti kita artikan dengan praktek. Butuh lebih banyak teaching industry untuk itu. Tapi Pak Rektor, Bapak Ibu dosen, kemarin saya ikut hadir dalam pelantikan rektor di Bogor IPB. IPB menampilkan umpama dia sebagai bioscience. Oke. Waktu kami ngobrol dengan beberapa rektor di Jawa Tengah setidaknya Jogja, saya ngobrol dengan mereka. Beberapa perguruan tinggi sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak hanya belajar di dalam kelas, yang klasikal membosankan, terus kemudian gurunya galak, dosennya galak, nilainya pelit. Itu terjadi. Maka yang aktivis mereka, ekstra kampus, intern kampus, senat, unit kegiatan mahasiswa, mengorganisir diri, belajar organisasi, dulu dianggap macan kampus, nyebelin. Aktivis yang, apa kamu? Itu calon mertua nggak suka. Calon mertua nggak suka. Hari ini kemudian kita punya hasil riset. Tetap semangat ya, tapi jangan tersinggung. IP tinggi bukan jaminan.
Soft skill sekarang masih banyak, bahkan banyak dibutuhkan. Sekarang ini dibutuhkan itu. Seberapa kenyal Anda menghadapi situasi ini? Dan akhirnya beberapa perguruan tinggi hari ini sudah mulai menginternalisasikan kegiatan-kegiatan eksternal mahasiswa itu, ekstra itu. Maka Anda menjadi aktivis, dapat nilai Pak Rektor. Hari ini kemudian mereka yang aktif menjadi ketua-ketua organisasi, itu bisa dikonversi menjadi nilai akademis. Karena di sana ternyata dia belajar leadership, belajar problem solving, dia punya communication skill yang sangat bagus, dan dia bisa membangun jaringan, bahkan menggerakkan. Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat saya, kadang-kadang kalau kita hanya masuk kelas, keluar, ujian, lulus atau enggak lulus, kita tidak pernah mendapatkan pengalaman problem solving. Kita tidak pernah merasakan pengalaman berantem gagasan. Bagaimana kemudian orang take and give untuk bersepakat, membuat kompromi. Apakah nikel kita kemudian akan kita proses menjadi barang setengah jadi atau langsung menjadi barang jadi? Apakah kita mampu? Maka Presiden kemarin mengumpulkan seluruh kepala daerah, TNI, Polri, Forkompimda, termasuk BPS, memberikan data itu. Kita bersama-sama menyiapkan dalam sebuah gotong royong kekompakan rampak barisan untuk kita menyiapkan 2023 itu tantangannya tidak gampang. Kalau kita Bapak Ibu punya kemampuan sendiri, Bung Karno bilang mesti berdikari dalam bidang ekonomi, maka Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan kalau begitu nikelnya tidak akan saya ekspor dalam bentuk raw material, mesti kita olah, maka kita mesti bangun smelter. Maka Jawa Tengah saya ditelepon, dipanggil, siapkan lahan untuk kawasan industri, karena di sana akan dibikin pabrik baterai dan disiapkan kemudian mobil listrik. PLN dipanggil untuk membuatkan SPKLU, pom setrum, charger, sebagai infrastruktur electric vehicle. Maka wisudawan yang hari ini ingin menyiapkan diri menuju masa depan, jemputlah beberapa item tadi yang saya sampaikan. Itu hanya butuh 2 saja. Apakah Anda inovatif dan apakah Anda cukup kreatif soal itu? Jika jawabannya iya, Andalah juara. Energi baru terbarukan Bapak Ibu. Potensi yang kita miliki saat ini ada 3.600 gigawatt. Sementara pemanfaatnya hari ini masih 11,15 gigawatt. Artinya masih ada banyak sekali kekayaan yang bisa kita olah, apalagi jika menilai pada kenyataan bahwa negara kita sudah bertahun-tahun menjadi net oil importer. Artinya kita lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor, dan devisa kita habis dibakar. Itulah perdebatan biasanya kalau ketemu mahasiswa BBM, naik nggak? Naik demo bro, kepung DPR gitu. Artinya sebenarnya dengan kondisi itu kita mulai berpikir ulang untuk mentransformasikan energi. Tapi gas kita juga masih banyak. Masih banyak. Kita dulu menjadi sekjen OPEC-O, gagaskan. Dan dulu tokohnya namanya Prof. Subroto, yang beberapa hari lalu beliau dipanggil Pak Kuasa. Mudah-mudahan khusnul khotimah. Itu luar biasa. Kita kalau bicara oke, hebat sekali. Tapi fade out pelan-pelan hilang. Kita menjadi net importer. Ya kira-kira waktu itu tahun 62 sampai 80-an kita berjaya, tahun 2009 kita check out dari sana. Dan setelah keluar ya sudah kita menjadi net importer, dan tentu kita tidak ingin mengulang hal itu lagi. Maka transisi energi disampaikan kepada publik untuk kemudian kampus, lembaga riset, pelaku bisnis mesti berkolaborasi. ABG, akademisi, businessman, ya, dan kemudian government. Kolaborasi ini yang mestinya bisa masuk sampai pada hilirisasi. Dan tentu saja dengan potensi minyak di negara kita yang masih sangat tinggi, kira-kira 3,95 miliar barrel, ya kalau itu bisa kita kelola sendiri seperti Blok Mahakam, Rokan, dan betul-betul para insinyur kita yang mengelola,
maka Bapak Ibu rasanya kita bisa bangkit. Kemarin ada teman saya ini nonton bola ke Qatar. Qatar itu merdekanya lebih duluan kita ya. Tapi kepercayaan diri kemudian untuk membangkitkan bisa kita jadikan pelajaran buat kita untuk bangkit. Dan kebangkitan itu momentumnya hari ini. 45 kita merdeka, terus kemudian dengan berbagai gonjang-ganjing 66, 98, terus kemudian reform sampai hari ini, mestinya siklusnya ada lompatan-lompatan. Nah hari ini dengan krisis seperti ini, dunia sedang tiarap, mereka sedang pada keterpurukan, rasanya ini momentum kita untuk bisa bangkit. Nah, ketika transisi energi itu bisa kita realisasikan, Bapak Ibu teman-teman, maka intervensi dari negara luar terhadap kita ini akan semakin berkurang karena kita cukup kokoh, cukup mandiri, cukup bisa menentukan sendiri. Pak Presiden menyampaikan, saya putuskan untuk nikel, nanti boksit, setelah itu tembaga tidak akan kita ekspor dalam bentuk raw material. Dan kita digugat oleh negara lain dan di WTO kita gagal, kalah. Apa omongan Pak Presiden kepada kami saat di briefing? Kita akan lawan itu. Kita akan lawan itu. Dan pada saat pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa, di depan para pengambil keputusan, Presiden menyampaikan itu dengan gagah. Jangan dikte kami. Bapak Ibu, kalau mbah saya dulu melihat kita pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang, kamu mau ikut yang mana? Kamu ikut penjajah, kamu makmur. Atau kamu berjuang sampai kemudian nyawa, darah, keluarga, cinta, harta semua dikorbankan. Pilih yang mana? Bangun nasionalisme, patriotisme, hari ini kita geser pada situasi-situasi yang seperti ini. Tinggal pada pilihan saja. Maka jangan salah kemudian kalau banyak integritas kita menjadi lemah karena kemudian dorongan-dorongan seperti itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jika dari sisi potensi alam dan infrastruktur sudah kita siapkan, maka tinggal dikasih satu supporting system untuk kita mengembangkan pada sektor setelah energi, berikutnya adalah pangan. Maka apa yang mesti kita lakukan? Produksi padi kita sampai hari ini 32 juta ton. Terjadi perdebatan panjang, perlu impor atau tidak. Jika saat ini produksi singkong kita masih 18,3 juta ton, dan kemudian orang kita baru 190.000 ton, padahal orang Jepang membutuhkan banyak sekali, maka siapa yang akan mengelola itu? Dan apakah pengelola pertanian kita masih dengan cangkul? Mekanisasinya hanya dengan traktor, combine harvester, transplanter, atau sudah dengan AI? Yang mana? Dua mahasiswa penerima beasiswa LPDP teriak-teriak soal ini di medsos, saya panggil, saya nggak kenal. Dia S2-nya di Manchester. Dan kemudian sekarang saya kasih tugas untuk membantu data petani dan bagaimana menggunakan AI untuk pertanian kita. Saya surprise karena input, proses sampai dengan outputnya bisa didigitalisasi dan kamu bisa hitung pakai benih apa, nanti panennya kira-kira jumlahnya berapa, duitmu yang masuk berapa, dengan harga asumsi harga pasar asumsinya segitu, maka kamu akan mendapatkan duit berapa. Hari ini anak itu melakukan sebuah inovasi. Masuklah satu anak yang punya keahlian dalam iklim. BMKG kemudian datang kepada kami, kita kolaborasikan dan latihan sekolah lapang iklim untuk pertanian. Teknologi Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah hal ini menarik, tapi kalau kita mau berdikari betul-betul, rasanya kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus melakukan lompatan yang luar biasa. Termasuk kemudian kampus, kita minta untuk terlibat. Melakukan riset, melakukan pengembangan, dan kemudian ketemu dengan pengusaha melakukan hilirisasi. Dan pemerintah membuat kebijakan memaksa untuk beli. Maka e-katalog lokal dibuat. Dengan yang kecil-kecil, ketika kemarin kita dipukul, dihantam habis oleh pandemi, UKM-nya saya kumpulkan. Kita ajari mereka digital, kita ajari mereka
melakukan review terhadap produknya, kita berikan akses perbankan yang jauh lebih gampang dengan insentif yang cukup tinggi, dan kita jualkan. Ketika nggak laku, kita beli sendiri. Dengan cara bagaimana? Kamu sudah oke, kamu saya kurasi, hari ini kamu mesti ikut di katalog lokal dan saya yang beli. Sesimpel itu sebenarnya dengan sebuah keputusan politik. Hanya butuh begini saja. Jalan. Nggak usah kaget, tenang aja. Saya nggak marah kok. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka potensi pangan kita termasuk diversifikasinya mesti kita dorong. Maka jangan paksa kita semuanya makan beras. Ini saudara-saudara saya yang mulai senior atau tua ya? Samalah. Mulai takut makan beras karena gulanya tinggi. Tapi beras analog hari ini berhasil diciptakan. Jagung dan singkong dengan kadar gula yang sangat rendah, tapi bentuknya beras. Maka matanya ditipu, beras. Matanya ditipu. Teknologi. Harganya lebih mahal dan marketnya ada. Itu baru yang ada di kita. Belum kita bicara sagu, belum kita bicara mengolah makanan yang di kampung saya ada yang makan beras tapi juga ada yang makan tiwul. Dulu orang makan tiwul diejek. Oh ya, apakah yang hadir di sini ada orang dari Wonogiri? Oh, ada. Wah, itu Wonogiri dia. Kelihatan dari sini. Kelihatan dari sini wajahnya memang sangat Wonogiri. Yeah. Wonogiri itu sampai hari ini melakukan inovasi, dan tiwul yang dulu rasanya nggak enak, apa namanya, baunya tengi, apa sih? Nggak enak gitu ya Pak baunya. Sekarang sudah plain, sudah seperti beras. Wonogiri kemudian bekerja sama dengan perusahaan besar dan menghasilkan tiwul instan dengan kemasan yang sangat cantik. Bapak Ibu, pangan alternatif inilah yang kemudian bisa membuat kita makin kuat untuk berdikar. Saya punya gambaran saja, saat ini petani kita cuma menyuplai kurang lebih ya di bawah 6% bawang putih. Total kebutuhan kita kira-kira 560.000 ton, ya. Dan kemudian konsumsi dalam negeri itu hanya sekitar 6% ke bawah. Pada tahun 96 kita pernah agak berjaya sampai produksinya mungkin sekitar 60-70%. Karena itu tanaman subtropis katanya. Hari ini kemudian kita terpuruk, maka bawang putih kita tidak bisa adakan sendiri, maka harga kemudian menjadi permainan. Perguruan tinggi saya ajak terlibat membuat learning center di Tegal dan hari ini sedang berjalan. Maka butuh proteksi dari negara, butuh proteksi dari pemerintah agar kemudian kita bisa jalan. Teman-teman para wisudawan yang aware, yang peduli pada soal ini ruang, ini tantangan yang bisa dibalik menjadi peluang. Tertarik enggak ya? Entrepreneur disiapkan, sociopreneur disiapkan, artificial intelligence ada. Bagaimana ramu ini menjadi satu, kemudian menyelesaikan persoalan itu. Dan negara pasti sangat membutuhkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, persoalan kelautan, perkebunan, peternakan, industri, pengembangan teknologi, bahkan sampai kebudayaan, tentu ini yang menjadi perhatian kita agar kita tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Kenapa saya tanya di awal, ya Pak yang tadi minta restu orang tua, salim, cium tangan orang tua, karena itu yang begitu penting hari ini untuk kita lakukan agar kita menjadi manusia yang beradab. Hati-hati, mungkin kita sukunya beda, jangan bully dong. Mungkin agama kita beda, jangan hina dong. Mungkin status sosial kita juga beda, jangan hina dong. Karena sekarang menghina sedikit saja, satu statement saja, itu menjadi viral, rame. Kemarin ada yang menyampaikan itu, kemudian minta maaf, dimarahi oleh keluarganya dan sebagainya. Tapi sudah menjadi sesuatu yang akhirnya lepas. Butuh pendinginan lagi, butuh tokoh yang sangat arif untuk itu. Batak, Ambon, Sunda, ada Jawa. Ketika kemudian kita punya nilai-nilai yang sangat bagus, kenapa itu kita tinggalkan? Sementara nonton drakor terus-terusan, serialnya nggak putus, K-pop kemudian melaju, gedung ini saya kira sering dipakai untuk konser, ya nggak? Skincare harusnya dari sana akhirnya kan?
Kalau mungkin nanti Mustopo berkembang dari kedokteran gigi menjadi kedokteran umum, mungkin kedokteran yang mengurusi kosmetik akan laku, karena semua orang sudah harus meniru hidungnya orang Korea. Maka operasi plastik ini menjadi komoditas industri yang menjanjikan. Bapak Ibu percaya, oke, tidak nggak apa-apa, tapi itu fakta. Dan anak-anak kecil sekarang mulai belajar bahasa Korea, autodidak, bahkan belajar dari YouTube. Itu yang terjadi. Maka apakah kemudian kita bisa menggelorakan ini semuanya, membuat narasi-narasi yang lebih baik dengan strategi kebudayaan yang lebih bagus? Saya sampaikan kepada kawan-kawan kita besar, kenapa kita tidak dengan diplomasi kuliner? Kenapa? Saya senang karena perguruan tinggi bergabung dengan industri, Prof. Di Jawa Tengah ada satu pabrik besar membuat lab untuk memproduksi rempah. Cina datang ke seluruh negara dengan jalur sutra, kita mencoba membangun dengan jalur rempah. Dan ketika kemudian itu berhasil, maka sebenarnya kita bisa mensuplai orang-orang yang dulu menjajah Indonesia karena datang ke Indonesia mencari rempah. Kenapa kemudian kita tidak mengangkat itu kembali dan kita kuasai? Maka para diplomat tugasnya sekarang adalah kuliner. Ada toko Indonesia, jualan bumbu, jualan rempah. Sehingga taste makanan itu menjadi lebih beragam, lebih enak, lebih nikmat. Apa kaitannya dengan Korea? Anak-anak sekarang narinya Korea, dia belajar bahasa Korea, ya. Skincare-nya kalau tidak dari Korea dia nggak mau. Remaja putri biasanya. Tapi hari ini mereka sudah bisa memakan kimchi. Sawi, asem, nggak enak, dia makan. Dan dia bilang enak. Karena semua sudah dikuasai dengan image itu. Kita belajar tentu saja. Rendang sudah mendunia. Saya datang ke Spanyol, ke warung karena lapar, malam-malam cari kafe kecil ada. List pertamanya judulnya nasi goreng kurang G. Nasi goreng. Ini pasti dari Indonesia. Lalu saya datang masuk chefnya dan nemu Thailand. Dan dia katakan, ini nasi goreng paling enak. Dan rasanya gak karu-karuan. Karena rempahnya berbeda, Bapak. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan pendekatan kebudayaan yang kemudian bisa kita miliki. Para wisudawan, ada banyak doa dari orang tua. Ada banyak tantangan dari bangsa dan negara dan dunia yang sangat real ini. Tapi satu yang pasti, keluarga, orang tua, orang-orang tercinta hari ini sedang berbahagia karena melihat keluarganya diwisuda. Ya. Teruslah bersama mereka, tunjukkan bahwa kalian bisa. Dan itulah kebahagiaan sejati. Biarkanlah dunia berjalan seperti ini, tapi kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya punya sikap, punya prinsip, punya masa depan yang disiapkan, dan itu adalah kesuksesan yang selalu kami doakan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.